Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fenaldi dengan NIM 2010207008 dari Pendidikan Biologi 1. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktikum pembedahan ikan, yaitu ikan mas atau Caprinus carpio. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Dia Putri Anggun MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama akan menyebutkan karakteristik dari ikan mas. Yang pertama yaitu anatomi eksternalnya yang terbagi menjadi 4, yaitu anterior yaitu bagian depan, lalu ada posterior atau bagian belakang, lalu ada dorsal bagian punggung, dan juga ventral atau bagian perut. Untuk ikan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan juga bagian ekor. Untuk bagian kepala itu terdapat mulut atau rima oris, lalu ada cekung hidung atau fovea nasalis, lalu ada organ mata yang disebut dengan organ visus, lalu ada tutup insang atau dikenal dengan nama operculum. Lalu pada bagian ekor itu terdapat sirip ekor yaitu pinna caudalis. Untuk bagian tubuh itu terdapat sisik atau yang dikenal nama squama, lalu ada sirip punggung atau pinna dorsalis, lalu ada sirip anal atau pinna analis, lalu ada sirip dada atau pinna pectoralis, dan juga sirip perut atau pinna ventralis.
Baiklah, saya akan menunjukkan saluran pencernaan ikan. Yang pertama yaitu mulut, lalu ke esofagus, lalu ke lambung, usus, rektum, dan juga anus. Pada mulut terjadi proses pembentukan bulus untuk proses mekanik berupa mengunyah dan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu menuju saluran esofagus yang terletak di antara faring yang berfungsi untuk meneruskan makanan ke lambung. Kemudian masuk ke lambung dan terjadi proses pencernaan secara mekanik berupa pergerakan otot pada lambung dan secara kimiawi dengan bantuan enzim HCl, pepsin, dan lainnya. Kemudian ke usus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan diteruskan ke rektum, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, saya akan menunjukkan saluran pernafasan pada ikan. Ikan menarik nafas dengan membuka mulut dan kemudian akan menutup insangnya. Kemudian oksigen akan masuk menuju insang dan selanjutnya diserap oleh pembuluh darah pada insang. Apabila insang terbuka, maka ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Baiklah, saya akan menunjukkan sistem peredaran darah ikan. Sistem peredaran darah ikan itu berupa sistem peredaran darah tunggal, atau hanya melalui jantung satu kali. Jantung berada di lengkung insang, yang terdiri dari satu atrium dan satu ventrikel serta sinus venosus. Darah akan dipompa ke jantung ventrikel dan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui dinding kapiler darah. Kemudian, kapiler pada insang akan membawa darah yang kaya oksigen menuju seluruh tubuh ikan. Dan selanjutnya, darah akan kembali ke jantung atrium melalui pembuluh darah vena. Baiklah, saya akan menunjukkan sistem syaraf dan otot pada ikan. Pada ikan itu untuk susunan otaknya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu telecephalon atau otak depan, lalu ada diencephalon, ada mesencephalon, dan juga metencephalon atau dikenal sebagai cerebellum. Untuk sistem otot pada ikan sendiri, itu terbagi menjadi otot bergaris, otot polos, dan juga otot jantung. Yang terbagi berdasarkan cara kerja yang di bawah rangsangan otak dan tidak di bawah rangsangan otak. Otot pada ikan berfungsi sebagai penggerak tubuh, sirip, insang, organ dalam, dan juga rongga mulut. Baiklah, saya akan menunjukkan sistem reproduksi dan pengeluaran urin. Untuk sistem reproduksi pada ikan itu berupa gonad. Untuk pengeluaran urinnya itu melalui ginjal yang terletak di bagian rongga atas perut yang berwarna merah dan memanjang, yang berfungsi untuk mengatur kekentalan urin yang dibuang dan menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan pada tubuh ikan.